Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Santoso, NIM 1916010065 dari kelas Kebang Sentralan A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi digital. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa itu ekonomi digital. Yang kedua, perkembangan ekonomi digital dan dampaknya. Yang ketiga, peluang bisnis ekonomi digital. Yang pertama, apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital. Pengertian umum ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau AL, Artificial Intelligence. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis dari awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Perubahan kegiatan yang sudah serba online ini menjadi pertanda bahwa ekonomi digital terus mengalami perkembangan. Dilansir dari laman Greenhouse, sebanyak 2.000 perusahaan startup terus berlomba melakukan go online dalam berbagai jenis industri. Cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat aplikasi yang mampu mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari. Kedua yaitu contoh perkembangan ekonomi digital dan dampaknya. Yang pertama, transportasi. Perkembangan ekonomi digital dalam bidang transportasi yaitu dengan tersedianya layanan ojek online. Hal itu terwujud dengan adanya aplikasi Gojek. Bahkan aplikasi ini juga menyumbangkan layanan pesan antar makanan serta belanja harian, sehingga keberadaan aplikasi ini membantu para pelaku UMKM untuk lebih mudah dalam menyalurkan produknya. Yang kedua, kesehatan. Penggunaan layanan kesehatan saat ini sudah tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Dengan perkembangan digital, telah hadir aplikasi layanan kesehatan seperti Halodoc, konsultasi dengan dokter bisa kapanpun dan dimanapun, serta membayar resep obat bisa dilakukan secara online. Aplikasi ini secara otomatis menjadi solusi atas permasalahan pasien rumah sakit, seperti padatnya antrian dan jarak rumah sakit yang sangat jauh. Yang ketiga, perbankan. Proses bisnis yang saat ini sudah serba digital dan otomatis membuat industri keuangan terus berlomba dalam membangun fintech seperti e-wallet yang dibuat oleh perusahaan startup OVO dan Dana. Dengan adanya e-wallet, kegiatan jual beli bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena masyarakat mampu melakukan kegiatan transaksi non tunai dengan menggunakan aplikasi. Yang keempat, bisnis. Ekonomi digital juga mampu menaikkan biaya bisnis UMKM karena saat ini masyarakat sudah tidak perlu lagi membangun toko fisik yang mahal untuk berbisnis. Mereka cukup membuat lapak secara gratis di berbagai marketplace yang saat ini sudah banyak tersedia. Selain itu, marketplace juga banyak membantu bisnis kecil dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa adanya hambatan. Ketiga yaitu peluang bisnis ekonomi digital. Yang pertama, peluang bisnis transportasi. Ekonomi digital membuat bisnis transportasi online semakin lebih menjanjikan. Berdasarkan riset yang dilakukan dalam laman Finance Online, terdapat 43% pencarian travel dan logistik di halaman pencarian Google pada tahun 2018. Selain itu, layanan bike sharing juga semakin dicari oleh para pelanggan. Berdasarkan riset yang dilakukan WR Social, terdapat sekitar 21,7 juta masyarakat Indonesia yang memanfaatkan layanan bike sharing di tahun 2020. Berbagai peluang besar ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh layanan bisnis dan startup saja, karena masih ada banyak lagi peluang yang belum tersentuh dan digunakan secara maksimal. Peluang bidang kesehatan. Kehadiran ekonomi digital membuat masyarakat Indonesia mulai berpindah menggunakan layanan kesehatan secara online. Dilansir dari laman Kata Data, Indonesia berhasil menempati urutan ketiga secara global dalam penggunaan aplikasi kesehatan, karena waktu tunggu di rumah sakit seringkali membuang banyak waktu para pasien. Belum lagi bila melakukan harus antrian di kasir untuk membayar obatnya. Peluang ini bisa digunakan untuk mendigitalisasi layanan secara online berdasarkan riset dari Deloitte.
Sebanyak 52% pelanggan saat ini lebih mencari layanan kesehatan secara online di Google sebelum mereka melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Itu artinya website bisa membantu dalam menjaring pasien yang lebih banyak. Ketiga, peluang untuk perbankan. Perkembangan marketplace dan bisnis kecil yang menyediakan layanan online tentunya membuat layanan digital banking menjadi semakin dibutuhkan. Laman resmi Findating menjelaskan bahwa perkembangan digital online bank yang mengaplikasikan layanan digital banking saat ini meningkat hingga 88%. Peluang tersebut memotivasi banyak bank untuk mengembangkan fitur digital banking. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 7 bank nasional yang sedang bersiap untuk melakukan go online, dan langkah ini diikuti oleh 93% bank daerah. Ketiga, keempat, peluang untuk UMKM. Adanya perkembangan digital juga membuka peluang yang besar untuk meningkatkan omset UMKM. Berdasarkan riset yang dilakukan Mandiri Institute, sebanyak 9% UMKM mengaku mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan pebisnis UMKM yang belum memiliki akses digital mengalami peningkatan pendapat hanya 4% saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.